Sebelum menonton, mohon dukung channel ini dengan klik like, subscribe, lonceng. Gratis. Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. Karang Taruna adalah suatu organisasi sosial, perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Sebagai wadah pengembangan generasi muda, Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa, dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Karang Taruna tumbuh dan berkembang atas dasar adanya kesadaran terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya, serta adanya tanggung jawab sosial untuk turut berusaha menanganinya. Kesadaran dan tanggung jawab sosial tersebut merupakan modal dasar tumbuh dan berkembangnya Karang Taruna. Karang Taruna tumbuh dan berkembang dari generasi muda, diurus atau dikelola oleh generasi muda dan untuk kepentingan generasi muda dan masyarakat di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas adat sederajat. Karena setiap desa atau kelurahan atau komunitas adat sederajat dapat menumbuhkan dan mengembangkan Karang Tarunanya sendiri. Gerakannya di bidang usaha kesejahteraan sosial berarti bahwa semua upaya program dan kegiatan yang diselenggarakan Karang Taruna ditujukan guna mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi mudanya. Nah, seperti apa tayangan kali ini? Tim Cyber News mendatangi posko Karang Taruna se-Kecamatan Cibinong yang sangat memotivasi dan menginspirasi buat kita semua. Nih sobat muda-mudi cyber, seperti apa motivasinya? Yuk langsung saja kita simak video berikut ini hingga tuntas ya sobat. Jadi begini, sebenarnya perjalanan di sini itu untuk membangkitkan rasa syukur terhadap Tuhan. Dari awal perjalanan kami di sini dalam kondisi yang nol, kami tidak dapat bantuan dari siapapun, tidak melemahkan pergerakan kami di sini, karena kami sadar Tuhan itu ada. Maka langkah demi langkah kami lakukan di sini. Kalau orang-orang ingin berbuat itu harus memulai ada uangnya dulu, tapi kami di sini coba memaksimalkan apa yang Allah berikan dulu terhadap kami. Kami punya telinga, kami punya kuping, kami punya mata, kami punya tangan, kami punya kaki. Kami coba maksimalkan dulu. Nah, dalam konteks perjalanan yang ada, ternyata keberadaan Tuhan itu jelas. Jadi sewaktu kami menyatakan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, itu bukan hanya dalam konotasi perkataan saja, tapi benar-benar kami rasakan. Nah, 3 tahun kami membangun di sini dengan kesederhanaan yang ada, kebersamaan terhadap mereka atau bersama mereka yang benar-benar mau berjuang dengan tujuan yang sama. Alhamdulillah, Allah berikan beberapa hal yang dapat dinikmati oleh teman-teman, termasuk oleh masyarakat. Karena buat kami yang paling berharga adalah bagaimana caranya diri kami bisa berguna bagi orang lain. Cuman itu. Jadi pergerakan kami di sini bukan untuk menyombongkan atas prestasi yang kami lakukan di sini, bukan. Tapi bagaimana caranya bahwa dengan modal dasar yang Allah berikan saja kami di sini bisa berkembang. Mungkin wilayah lain bisa jauh lebih berkembang. Jadi parameter pergerakan itu jangan selamanya harus dibatasi oleh finansial yang ada pada diri kita. Pada waktunya Allah akan turunkan kasir-kasirnya, apabila kita memang sudah pantas untuk Allah bantu. Kegiatan-kegiatan yang di sini
yang suka kami upload di internet atau di media sosial, semata-mata kami ingin menginspirasi, memotivasi para pemuda. Ayo pemuda, bangkit, jangan pesimis, optimislah, bahwa di balik pergerakan-pergerakan yang teman-teman lakukan itu ada campur tangan Tuhan yang sangat kental. Kadang-kadang kita kalau bicara di dalam proses perjuangan yang ada, 90% ini sudah berjalan, 10% kita tinggal tunggu bagaimana ketetapan Tuhan. Disitulah kadang-kadang kita tidak sadar begitu sombongnya kita. Kenapa Tuhan hanya diberikan 10%? Terkadang 10% itu bisa membatalkan yang 90%. Tapi kita hanya menjalankan 1% saja. 99% itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Jadi, berbuatlah. Serahkanlah semua kepada Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha lengkap akan staf-stafnya. Tidak kalah dengan birokrasi yang ada. Kadang-kadang kita lupa itu. Kita lupa di situ ada berbagai malaikat dengan berbagai fungsinya. Kadang-kadang kita melupakan itu. Ya, kegiatan kita di sini pada saat ini hanya ingin bagaimana caranya ayo pemuda yang ada di Indonesia itu bangkit. Jangan hanya mengandalkan bantuan dan bantuan saja, tapi memulailah agar kita pantas. Mungkin pada waktunya pantas juga untuk dibantu. Alhamdulillah selama 3 tahun pergerakan kami di sini, kami tidak pernah menyentuh APBD dan APBN. Setelah tahun perjalanan kami di sini, kami ditawarkan beberapa program dari APBD dan APBN. Dasarnya apa? Apakah mereka mau menawarkan begitu saja tanpa melihat orang itu pantas atau tidak pantas? Lembaga itu pantas atau tidak pantas? Pasti mereka melihat itu. Nah, jadi bersyukurlah kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan adanya indera ini, mudah-mudahan Allah akan tambah nikmatnya. Jadi apabila teman-teman di dalam lingkungan berjuang, yang hanya berjuang hanya sedikit orang, yang lainnya banyak menonton, syukuri itu. Karena teman-teman yang ada di dalamnya adalah salah satu bagian orang yang terpilih untuk menjadi pemain, dan yang lain hanya menonton saja. Biarkan penonton itu bergerak, berjalan, bertindak akan fungsinya. Jangan takut dengan koreksi. Jangan takut akan evaluasi dari teman-teman yang ada di luar. Kita memaksimalkan fungsi kita saja. Ya, mudah-mudahan sampai pada waktunya kita bisa menjadi fasilitator buat masyarakat. Saya dan tim yang ada di sini, Karang Taruna buat kami sebuah wadah. Aditya Karya Mahata Yoda sebuah jiwa. Tapi fungsi kami di sini adalah bagikan udara yang mengisi semua ruang. Kita di sini sudah tidak berbicara akan konteks ke Karang Taruna, tapi konteks bagaimana caranya kami bisa mengembangkan potensi masyarakat yang ada. Karena siapapun mereka, terima atau tidak terima mereka, dikala mereka berumur 13 sampai 45 tahun merupakan warga kami Karang Taruna di sini. Apapun organisasi mereka yang sedang mereka emban, apapun keberadaan dan peran mereka di lingkungan, mereka adalah warga kita, warga Karang Taruna. Salam Karang Taruna, salam Aditya Karya Mahata Yoda. Maju, pantang mundur, terus bergerak, Tuhan bersama kita semua. Sangat positif sekali dikarenakan sangat membantu untuk warga, khususnya kelurahan tengah umumnya di Pak RT. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bertunjang masa depan kehidupan selain daripada perikanan ada juga pertanian dan juga ada bentuk sayuran dan ada juga anggur, dan juga di dalam perikanan itu kita lagi sedang proses dalam pembenihan atau satu lele, keduanya juga ada mujair nila, dan ketiga ada koi. Ya, itu yang sangat dikembangkan sekarang ini.
alhamdulillah pada warga di sini teh ini sangat bersyukur sudah, karena kita satu misi untuk membangun lingkungan khususnya di RW 09, karena ini barometer miniatur di Kabupaten Bogor ini mudah-mudahan bisa terwujud menjadi tempat tahap pembelajaran untuk dikembangkan di Karang Taruna ini. Itu saya punya juga kelompok-kelompok hutan ini juga memang sangat sinergi di antara teman-teman lain. Satu sama lainnya juga di dalam kebersamaan kearifan lokal itu sangat kami itu sudah menjalin. Mudah-mudahan adanya kita bernaung di Karang Taruna ini, kelompok Sakrabat ini, mudah-mudahan kedepannya merasa menjadi harapan dan keinginan warga Kota 9 nanti langkah ke depan dan agar jalin agar maju daripada itu senang yang saya harapkan untuk wilayah untuk pertanian Poktan Cakarbantenan. Mudah-mudahan di wilayah-wilayah lain bisa membantu atau lebih daripada di Poktan Cakarbantenan di wilayah Kelurahan Tengah ini, mudah-mudahan menjadi acuan untuk menjadi barometer contoh di wilayah yang lain yang tidak tersentuh daripada tanah gambut yang tidak berempat dari tanah itu. Mudah-mudahan warga khususnya Kabupaten Bogor atau wilayah Cibinong mudah-mudahan memanfaatkanlah tanah yang sebaik mungkin dan bisa menghasilkan untuk pundi-pundi materi atau nanti kemudian juga itu kita secara ikhlas dan tulus kita mengerjakan secara swadaya dan tidak ada embel-embel daripada kita harus mengeluarkan kos atau apa, karena kita butuh orang yang bekerja dan berinovasi. Itu kan yang saya harapkan semua di lini pertanian maupun di perikanan. Mudah-mudahan ini buat mengacu teman-teman yang sedang berjalan, mungkin yang ada tidak berhasil atau yang baru memerintah atau yang baru ingin belajar. Mangga, saya selalu siap di Poktan Cakarbantenan di Karang Taruna Cibinong Kabupaten Bogor ini. Mudah-mudahan ini menjadi barometer untuk belajar dan belajar terus. Ya, alhamdulillah. Mungkin terutama perkenalkan ya. Nama saya Anwar Sanusi, beralamat ataupun domisili dari Desa Cijujung, RT 3 RW 2 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja. Jadi pertama kali kami main ke sini yaitu untuk silaturahmi perihal organisasi Karang Taruna, yang mana kami sangat termotivasi bahwasanya Karang Taruna di sini sangat berkembang aktif dalam bidang sosial maupun SDM yang ada di lingkungan ini. Alhamdulillah kami pun berusaha untuk menerapkan di lingkungan kami sendiri, yaitu yang berlokasi di RT 3 RW 02 Desa Cijujung. Alhamdulillah saya sudah kenal sama Kang Paul dan rekan-rekan yang lainnya di Karang Taruna Kecamatan Cibinong ini, sangat antusias untuk meminta kepada kami untuk aktifan di Karang Taruna. Pesan dan kesan dari saya, intinya tetap berjuang, tetap semangat. Di sini ada Kang Paul yang sangat antusias terhadap lingkungan. Jadi untuk regenerasi khususnya pemuda-pemudi yang ada di Karang Taruna Kecamatan Cibinong, teruslah belajar berorganisasi perihal Karang Taruna terutama untuk lingkungan. Ya, selama di sini Abah melihat ada beberapa yang sangat perlu dicontoh. Yang pertama adanya gotong royong dengan munculnya kegiatan Poktan yang selama ini kami belum pernah melihat di titik-titik lain ya, ke tukang jalan. Nah, Poktan yang dimulai dari pohon alpukat. Nah, di situ terlihat sekali adanya tumbuh kerukunan masyarakat dengan gotong royong. Makin kemari banyak kegiatan yang bertambah. Apakah itu tahu ikan dari awal, terus
yang terakhir ini yang sangat dirasakan itu madu, labu madu, yang Abah taunya madu labu, dan itu sangat luar biasa. Usia Abah sudah 67 tahun. Yang terasa di kaki sebelah kiri ini kayak semacam tulang nyeri ya. Ketika itu Kang Dian masakin, karena sebagai orang tua melihat jalannya miring kan gitu ya, malam itu dimakan, besoknya bisa olahraga lari. Dan ini bukan sesuatu yang direkayasa, bahkan saya bilang seumur hidup. Kalaulah ada obat yang paling enak cuman ini, rasanya lebih asik daripada ubi cilembu ya, manfaatnya spontan. Sore kita makan, pagi-pagi olahraga gitu. Apalagi di sini mulai berkembang lebih maju ke depan, adanya ikan cupang dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi percontohan pengembangan di wilayah yang lain. Ini perlu menjadi perhatian, dan sudah banyak kunjungan yang melihat kebersamaan, karya-karya lingkungan, mandirinya. Kenapa sih pemerintah tidak melihat ini? Mari kita bangun wilayah kita dengan program kemandirian. Kalau bicara pemuda, dari dulu Bung Karno mengatakan berikan aku 10 pemuda, karena generasi. Tapi pertanyaannya pemuda yang bagaimana? Yang kreatif, yang punya inovasi, yang punya wawasan untuk mengembangkan wilayahnya. Karena bicara pemuda banyak sekali plus minusnya apabila mereka salah bergaul tentang narkoba, salah bergaul dengan kenakalan remaja. Ini orang tua kan harus mengetahui. Di sisi lain, pemuda itu adalah generasi daripada penerus kita, orang tua. Kalau anak mudanya sudah tidak ada arahnya, yang khawatir masuknya narkoba, timbulnya teroris di kampung-kampung yang kita tidak tahu. Tetapi kalau pemuda itu aktif, ikut bergotong royong, ikut juga mengamankan wilayahnya, insya Allah pemuda tinggal mengikuti saja orang tua yang sudah menyiapkan programnya yang ada. Apakah dia ngurusin masalah sampah, mengurusin masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat lah, atau dibentuk lagi semacam kelompok belajar, ngawasin anak-anak di bawah remajanya. Sangat penting buat orang tua mengarahkan anak-anak muda. Jadi dampaknya sangat positif ya, Pak? Sangat positif dan luar biasa. Karena orang tua sibuk dengan pekerjaannya, orang tua sibuk dengan tanggung jawab keluarganya, tetapi pemudanya yang menjadi perhatian, itu salah besar. Artinya ketenangan keluarga adanya di tangan pemuda. Generasi pemuda harus jelas. Lingkungan di sini udah bagus, membantu inovasi untuk bagaimana anak-anak muda punya karya. Mas Heru, bisa diceritakan kegiatan selama di sini itu seperti apa sih? Kegiatan yang di sini selama ini menimbulkan hal positif semua, dan mampu membangun inovasi-inovasi yang cukup bagus untuk pemuda-pemudanya. Selama ini udah dapat ilmu apa, Mas, selama di sini? Alhamdulillah ya, banyak, dari bercocok tanam, dari perikanan, perkebunan, dan yang lain-lainnya. Ada yang bisa disampaikan untuk teman-teman pemuda lain agar bisa serupa mungkin, atau bagaimana? Assalamualaikum. Ya, pesan saya sih untuk pemuda-pemuda yang lain, ayo kita bangkit bersama. Karena apa? Dari kita untuk kita semuanya. Maju bersama.